Shalom semua warga kerajaan. Pengambilan keputusan bisa menentukan masa depan daripada keturunan kita, dari anak cucu kita, bahkan yang masih jauh. Kita belajar pengambilan keputusan yang tepat daripada Yakub di dalam Kejadian pasal 31. Saat itu dimulai dengan latar belakang saudara-saudara daripada istri-istrinya, jadi ipar-iparnya itu selalu ngomong di belakang. Biasalah, kalau kita ada prestasi, orang masih ngomongin kita di belakang. Perhatikan ya, kalau orang ngomongin kita di belakang, berarti kita di mana? Kita ada di depan. Dan bahkan wajah daripada Laban itu sudah berubah. Karena Yakub ini mendatangkan berkat luar biasa. Karena dia mendapat berkat kan daripada Tuhan lewat ayahnya. Dan itu gold class blessing. Dan saat itu wajah yang berubah. I tell you, people change, but God doesn't change. Saya nggak pernah ngalami situasi seperti itu. Lalu Tuhan berfirman, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu. Dan janji Tuhan, I will be with you. Saudara, kalau perkataan Tuhan menyertai itu cukup, saudara. Bukankah namanya Immanuel? Tuhan yang menyertai kita, dan Yesus sendiri Tuhan kita berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tidak berhenti sampai 2025, saudara. Tetapi beyond. Sekarang banyak orang ketakutan. Indonesia tidak baik-baik saja. Ada yang cari warga negara Singapura. Ada yang cari warga negara Dubai. Ngapain? Kita sudah jadi warga negara kerajaan Allah. Satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amerika pasti goncang. Tetapi kerajaan Allah tidak akan goncang. Dan keputusannya dimulai dengan perkataan return. Perkataan besar di dalam Alkitab banyak. Ini salah satu ada sub ataupun suf yang baca terserah. Itu return, kembali kepada titik awal. Pulanglah ke negerimu. Sebab yang diwariskan itu bukan Assyria. Mereka kan dari padan Arab, itu di Syria sekarang. Ya, tetapi mereka dijanjikan tanah yang dijanjikan, bukan tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan, the promised land. Itu yang Tuhan janjikan kepada Yakub dan keturunannya mulai Abraham. Sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata my land, dia tidak bicara soal Greenland, dia bicara soal tanah Israel yang disebut Palestina itu. Dan firman Allah mengatakan pada saat itu dia mengambil keputusan besar. Dia berada di tempat yang nyaman. Bagaimanapun Laban pernah mengganti gajinya 10 kali lipat. Manusia begitu. Manusia tidak bisa diandalkan, saudara. Dan pada saat itu, saudaraku, dia mengambil keputusan untuk berangkat, meninggalkan tanpa pamit. Kalau pamit pasti nggak boleh. Dia lebih menurut pada Tuhan daripada manusia. Petrus dan Yohanes berkata, putuskan, mana lebih penting, percaya pada Tuhan atau pada manusia? Saya pergi ke Bali dengan perintah Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya tidak minta jaminan apa-apa. Perkataan Tuhan cukup. Kalau Tuhan menyuruh, dia tanggung jawab. Saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan bagaimana dia akan saya lanjutkan minggu-minggu depan. Dia dirubah jadi Israel. Dari penipu, the heel grabber, trickster. Dia menjadi Israel, prince with God. Karena itu, saudaraku, keputusan penting. Pulanglah. Pulanglah kepada pangkuan Tuhan. Pulanglah pada penyembahan kepada Tuhan. Ini perintah buat kita semua, bukan anjuran, tapi perintah. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau 1-2 bulan ini kita akan banyak belajar tentang lembah keputusan, lembah ujian. Tapi kita mau percaya bahwa setiap saudara dan saya, Tuhan mau kita belajar. Jadi ketika kita ada dalam lembah, apapun itu, musim apapun dalam hidup kita, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita bersama-sama membawa setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berkata bahwa kami siap Tuhan. Terima setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima setiap perkataan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan.
Dan pagi hari ini kita mau percaya bahwa setiap kita pulang membawa berkat yang terbaik, membawa setiap kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh Allah, Engkau Bapa, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap ucapan syukur kami. Sebab Tuhan begitu mengasihi kehidupan kami. Apapun keberadaan kami pagi hari ini Tuhan, Engkau paling tahu isi hati kami. Tetapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, senantiasa Tuhan yang memberikan kelegaan kepada setiap kami. Tuhan yang kami sembah, senantiasa Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami yang lemah. Oleh sebab itu pagi hari ini, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur sebab Tuhan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Tuhan menyertai kehidupan kami tanpa kami berkekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah kerinduan kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap naikkan pujian kami kepada Engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah
Bapak Ibu Saudara siap merayakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Amin. Kita rayakan kasih dan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Tuhan baik sepanjang hidup kita. Tuhan baik apapun keadaan kita. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah suka. Kita mau katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukat, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Kita mau berkata Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah suka. Sekali lagi Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukat, melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukat, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Amin. Yes. Haleluya. Dia Yesus yang ada di dalam hidup kita. Dia yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia Yesus yang ada di dalam hidup kita itu. Amin. Dia yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Apapun yang kita hadapi, musuh sekalipun di depan kita, di kanan kiri kita, Tuhan beserta kita. Amin. Allah itu sumber kekuatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh
iman kita semua. Kami mau terus tetap teguh iman kami di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat menggantikan Yesus menjadi Allah yang kami percayai. Engkau Tuhan satu-satunya Bapa yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Sekali kami memilih Engkau, selamanya tetap Engkau Tuhan. Kau tidak pernah terganti dalam hidup kami. Mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim hidup kami Tuhan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang Kau beri damai, Dia beri dan kesempatan baru. Amin Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus Engkau yang mempesona kami. Yang mempesona. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang memberi hidup bagi kami semuanya dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
Oh Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat saja yang naikkan pujian ini. Amin, amin, amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Tuhan, harapanku tak akan Terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa, kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih
karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan sampai pagi ini, sampai hari ini, bahkan selama-lamanya, kami mau tetap berkata, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Ajari kami sekalipun di tengah-tengah badai, ajari kami untuk melihat segala kebaikan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah ujian yang Tuhan izinkan. Didik kami di dalam pengenalan takut akan Tuhan, dan Roh Kudus singkapkan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami, supaya kami mengerti rahasia kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun di tengah-tengah situasi yang berat, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, kami tetap berkata, bahkan kami dengan penuh keyakinan berkata, Engkau Allah kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami rindu hidup kami menikmati apapun yang Tuhan nyatakan, supaya dalam kenikmatan kami menikmati apa yang Tuhan nyatakan, kami boleh berbagi dan kami menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang tak ternilai, nama yang hebat. Haleluya, kami percaya. Katakan bersama-sama, amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Luar biasa dahsyat ya. Baik, saya mau pagi ini ajak kita masih ada di dalam sebuah tema besar. Mungkin slide saya tolong ditampilkan. Ada dalam sebuah tema besar di dalam 1 bulan ini adalah The Valley of Testing ya. The Valley of Testing ya. Nah, seperti beberapa waktu lalu yang saya sampaikan, mungkin 2 bulan yang lalu atau mungkin bulan yang lalu, bahkan disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan bahwa ketika kita berbicara tentang valley secara figuratif, itu adalah posisi yang sangat tidak mengenakan. Ketika kita bicara tentang lembah ya, mungkin kalau secara literally mungkin asik kita berjalan-jalan di lembah ya. Tapi secara figuratif atau secara metafora atau secara kiasan, ketika kita menyebut lembah, itu selalu identik dengan kekelaman. Itu selalu identik dengan kegelapan. Itu selalu identik dengan sesuatu yang rentan, sesuatu yang rapuh ya. Ketika kita bicara tentang lembah, di situ kita bicara bahwa ada situasi di mana Tuhan izinkan kita ngalami sesuatu, dan sesuatu itu biasanya seringkali identik dengan kemasan yang tidak menyenangkan. Apalagi ketika bunyinya adalah the valley of testing ya. Nah, saya sudah pernah berkata kepada Bapak Ibu berulang kali, dan mungkin perlu saya sampaikan lagi bahwa kata testing sebetulnya ada juga makna lain, yaitu karena dari dua kata ini berasal dari akar kata yang sama di dalam bahasa Yunani adalah perasmos ya. Perasmos ini ya, dalam bahasa Yunani yang sebetulnya punya 2 pengertian, yaitu satu temptation, godaan ya, yang sering kita maknai dengan mencobai. Mencobai dalam pengertian adalah menjebak.
Mencobai dalam pengertian menjatuhkan, mencobai dalam pengertian memposisikan seseorang dengan situasi yang berusaha mempermalukan orang tersebut, seperti orang-orang Farisi yang selalu berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus dan mempermalukan Yesus di depan orang banyak, ya, temptation. Nah, tetapi ada makna lain di balik kata perasmos itu adalah testing, ya. Testing ini adalah kalau secara dalam arti kamus itu juga bisa mencobai atau pencobaan, tetapi lebih kepada ujian, ya, di mana ada nuansa yang berbeda dengan pengertian temptation tadi, karena kalau tadi temptation itu godaan, pencobaan dengan tendensi untuk mempermalukan atau menjatuhkan atau menjebak, berbeda dengan testing. Walaupun dari kata yang sama, testing ini maksudnya adalah ujian yang bermaksud untuk membuat seseorang terangkat, ujian yang bermaksud untuk membuat seseorang dimuliakan, ya, ujian yang bermaksud untuk supaya saudara dan saya itu semakin berkilau, terutama dalam kehidupan kita, kekristenan kita. Nah, sesuai dengan tema kita, the valley of testing, berarti itu lembah ujian yang tujuannya adalah untuk mengangkat saudara dan saya secara umum. Nah, nanti kita lihat. Nah, oleh karena itu, nah, ketika kita hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kenapa? Kita selalu kecenderungan ketika kita menggunakan istilah pencobaan itu, selalu kita itu punya kecenderungan di sini. Betul enggak? Nah, jadi, terus kemudian ada satu ungkapan yang sering diungkapkan oleh kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Kita bilang, ya saya sedang dicobai oleh Tuhan. Nah, itu hati-hati loh ya. Ya. Ketika kita dicobai, ngalami sebuah pencobaan, ya, firman Tuhan tuh jelas bilang, Tuhan tidak mencobai siapapun. Garis bawahi kata, Tuhan tidak mencobai siapapun. Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Ini kata Yakobus 1 ayat 13 loh. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan bilang, apabila seseorang dicobai, janganlah dia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kalau begitu, ketika pencobaan itu terjadi, Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang berat terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi kalau sampai nanti pulang dari GBI Rock, masih ada yang bilang, saya dicobai, jambak-jambak loh ya. Saya dicobai Tuhan, tak jambak-jambak saudara ya. Tidak peduli biarpun bapak-bapak tak jambak nanti saudara. Ya, kenapa? Karena bolak-balik tak omongin loh saudara. Bolak-balik tak sampaikan bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak pernah mencoba. Tapi dia mengizinkan. Ya, dia mengizinkan pencobaan itu. Ya, di situ. Jadi apalagi kalau itu sesuatu yang tidak mengenakan buat kita ya. Nah ini. Nah, jadi seringkali ujian itu datang dalam bentuk dan kemasan yang tidak menyenangkan. Ya. Seringkali ujian itu datang dalam kemasan yang tidak menyenangkan, bisa bentuknya penderitaan,
bisa bentuknya sakit penyakit, bisa bentuknya ketidakcocokan, bisa bentuknya konflik, apa aja lah. Nggak enak. Ya, nggak enak buat kita, dan kita itu pasti berusaha, ya Tuhan kalau bisa janganlah. Ya, makanya saya juga seringkali berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita ini kalau boleh berdoanya, ya Tuhan janganlah aku dikasih pencobaan. Ya, itu rodok setengah benar, ya. Kenapa saya bilang setengah benar? Karena sebetulnya itu doa anak-anak. Ya, anak-anak itu kan cenderung takut sakit kan. Anak-anak itu cenderung takut susah. Nah, saya katakan ya separuh benar, ya sekalipun hati kita memang pengennya tidak ngalami, tapi sekali lagi jangan berdoa seperti itu, karena kalau saudara berdoa seperti itu berarti saudara tidak akan pernah diangkat, saudara tidak akan pernah ngalami kemuliaan, saudara tidak akan pernah ngalami next level, ya di situ. Nah, kalau begitu doa yang benar itu apa? Doa yang benar adalah yang sering saya sebutkan, doanya harus, Tuhan kuatkan saya menghadapi seberat apapun segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Kuatkan, ya, mampukan. Nah, ketika di dalam proses ini tentunya tidak lepas dari yang namanya respons. Betul ya Bapak Ibu? Respon itu tanggapan, jawaban, atau reaksi. Nah, seringkali ada dua yang muncul ya. Bisa responnya salah, ya. Nah ini, dalam bentuk apa? Marah sama Tuhan, kecewa, dendam. Saking dendam dan kecewanya sampai, wes, ndak usah lagi ada gereja-gerejaan, ndak usah lagi ada Tuhan-Tuhanan. Ya, aja nyebut Tuhan di depan saya ya. Sampai ada yang begitu loh. Jangan nyebut gereja ya di depan saya. Ada yang begitu. Nah, ketika saudara dan saya mengambil di posisi ini, percaya deh, kamu tidak akan mengalami apa-apa. Kamu tidak akan mengalami apa-apa. Bahkan kalau saudara dan saya seringkali bertanya, kok aku di sini terus ya? Kok posisiku di sini terus ya? Ya karena saudara belum lulus. Ya. Karena responmu itu salah. Pernah enggak Bapak Ibu mempertanyakan itu? Loh kok ini lagi? Kok saya masih di posisi yang awal? Kurang apa saya? Kadang-kadang kita kan mempertanyakan itu. Nah, persoalannya di sini. Baik itu dalam masalah rumah tangga, baik itu dalam masalah pekerjaan, baik itu di dalam saudara sedang mencoba untuk meraih sebuah target. Nah, ini persoalannya. Nah, sehingga ketika Tuhan izinkan kita mengalami sebuah ujian atau pencobaan tadi, ini yang harus. Yang Yakobus bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Udah gampang. Tapi saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, apa sih konsekuensi atau dampak dari respon yang benar ketika saudara ada di tengah-tengah ujian.
Apa dampaknya ketika saudara punya respon yang benar? Loh, Kris, boleh enggak ketika aku ngalami ujian aku nangis? Ya boleh-boleh aja. Siapa yang enggak boleh? Boleh enggak? Mungkin ketika emosi sesaat aku marah, ya boleh, itu manusiawi. Tapi ingat kembali bahwa semua ini bertujuan apa? Nah ini, untuk mengangkat saudara, untuk memuliakan saudara. Makanya dari sini kita lihat dampaknya apa sih ketika respon kita tuh benar. Ya, yaitu apa saudara? Akan terjadi sebuah pertobatan. Ini dalam pengertian kalau kamu yang salah loh. Ya, karena pada kenyataannya ujian itu datang tidak selalu Anda salah. Tapi kebanyakan saudara yang salah, saya yang salah, betul kan? Nah, ketika saudara dan saya yang bermasalah dan kemudian Tuhan izinkan, maksud atau dampak ketika kita bisa meresponi dengan benar ujian itu adalah saudara dan saya akan ngalamin yang namanya sebuah pertobatan. Nah, contohnya siapa? Yunus. Ketika dia dipanggil, saya tidak akan minta bacakan karena ini panjang sekali ya, tapi tak ceritain. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe, untuk menyadarkan orang Niniwe, dia tidak mau. Kenapa? Karena Niniwe itu musuh besar Israel. Dia tidak suka. Dia merasa Tuhan itu tidak pada tempatnya. Kenapa? Kok harus menyelamatkan orang Niniwe? Dan dia tidak mau. Dan kemudian kita tahu ceritanya bahwa kemudian dia melarikan diri. Dan ketika dia melarikan diri, saking dia ingin melarikan diri, dia berpikir dia bisa menjauh dari Tuhan. Dia naik kapal. Ya. Dan apa yang terjadi? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, menjauh dari Tuhan. Pikirnya begitu. Tetapi, nah ini loh, kata tetapi itu selalu kontras ya. Jadi kalau di atasnya ngomong A, berarti ketika ada tetapi yang terjadi itu B. Tidak seperti ekspektasi. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai yang besar. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Dan ketika awak kapal sibuk dan mereka dalam kondisi ketakutan, Yunus tertidur dan dia dibangunkan. Ketika dia melihat itu, nah dia disadarkan bahwa ternyata usahanya menjauhi Tuhan itu sia-sia. Mau sampai ke ujung manapun kalau engkau sudah di dalam Tuhan, kau saudara mau ngumpet di mana, Tuhan tetap nemu. Apalagi kalau badan seperti saya dan koyance, cepat ketemunya. Ya, tapi jangan saudara berpikir badan kecil bisa ngumpet ya dokter kita, enggak bisa. Tuhan bisa nemu dimanapun kamu berada. Kamu mau ngumpet di kamar, di tempat yang paling gelap, Tuhan nemu. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan mengasihimu dan dia mau sesuatu yang baik itu terjadi dalam hidupmu. Padahal kamu yang salah. Kamu yang cari gara-gara. Kamu yang sudah tidak benar, saya yang sudah bertindak tidak benar. Makanya Tuhan mau pulihkan hidup kita asal responmu benar. Ya, ini tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, hati. Ya.
Saya pernah bilang sama saudara, sumber dosa itu ada 3. Yang paling utama itu siapa? Iblis. Ya, itu yang paling sumber utama. Berikutnya apa? Dunia. Dengan segala gemerlap, cobaan, godaan. Tapi yang paling menentukan itu apa? Hati. Makanya Amsal bilang, waspadalah, berjaga-jagalah, jagalah hatimu. Karena disitulah sumber ya seluruh kehidupan. Kamu mau marah, kamu mau kecewa, kamu mau jahat, semua sumbernya dari hati. Loh, bukan pikiran sih, bukan, instruksi dari hati. Kalau pikiranmu udah bilang, aku mau ngamuk, tapi hatimu bilang, hatimu yang sudah dikuasai Roh Kudus bilang, ojo lusi, ora iso ngamuk. Nek nurut loh. Kalau responmu bener loh. Pertobatan, penderitaan seringkali diizinkan dalam hidup sebagai sarana didikan. Makanya kan tergantung dari apa responmu. Kalau saudara responmu salah, saudara beranggapan itu hukuman. Betul enggak? Tapi kalau responmu benar, saudara dan saya akan memandang itu didikan. Itu disiplin ilahi untuk mengarahkan kita kembali kepada Tuhan, menyucikan karakter dan mendorong sebuah pertobatan yang tulus. Ya. Jadi saya tidak tahu hari-hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Mungkin berat. Ya. Tapi seberat apapun, entah mungkin ekonomi yang sulit, entah mungkin situasi rumah tangga yang tidak enak, entah satu situasi pekerjaan yang membosankan, anggap itu sebuah didikan. Itu sebuah disiplin. Apalagi kalau saudara sadar bahwa itu muncul itu karena kesalahanmu. Itu karena keserakahanmu. Itu karena kejahatanmu. Itu karena karaktermu yang buruk. Itu karena kamu terlalu gampang ngomong, mencela, dan sebagainya. Apa yang kau hadapi hari ini? Baik itu tuduhan, baik itu celaan, baik itu sesuatu yang memojokkan saudara. Anggap itu sebagai sebuah disiplin ilahi. Pertobatan dalam konteks ini tidak hanya berhenti pada sebuah penyesalan. Seringkali nyesel enggak? Nyesel. Tapi titik. Sering begitu ya. Nah terus habis nyesel ngapain? Ya orang ngerti. Betul gak saudara? Habis nyesel ngapain? Ya enggak tahu, tidur aja. Loh kok enak men? Ya. Enggak. Menyesal itu belum titik, masih koma. Ya. Tidak hanya berhenti pada penyesalan, namun pada sebuah perubahan gaya hidup yang terus menerus untuk semakin hari menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya bilang kalau cuma sampai di titik menyesal, salah Yudas. Dia menyesal. Tok. Dan kemudian dia ngambil sebuah keputusan yang salah. Petrus juga salah. Kalau Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, saya rasa dosanya Petrus ya enggak kecil juga. Sama sami mawon. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Di dalam penyesalannya ada pertobatan.
ada kerinduan yang kuat untuk balik, untuk kembali cari Tuhan, untuk sungguh dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan muliakan. Walaupun tetap berakhir dengan kematian, tapi Tuhan muliakan. Tuhan pakai luar biasa. Sampai hari ini, nama Petrus kita anggap sebagai nama yang luar biasa. Bahkan saudara kita yang lain menganggap dia seorang santo. Ya kan? Jadi jangan hanya di titik penyesalan. Kegiatan pertobatan ini harus disertai dengan tindakan manusia secara sukarela untuk berbalik haluan, meninggalkan dosa dan memandang kepada Yesus. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara buat. Tapi kalau Bapak Ibu saat ini diizinkan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, coba introspeksi diri. Karena kalau saudara punya respon yang benar, pemulihan terjadi, Bu. Pemulihan terjadi. Betul. Tuhan akan angkat engkau lebih tinggi. Tuhan akan muliakan engkau. Ya. Kalau dulu engkau jadi bahan ejekan, ke depan engkau akan jadi role model. Jadi panutan. Ya. Jadi responi dengan benar setiap didikan, setiap masalah yang Tuhan izinkan, responi dengan benar. Ya. Apa yang hari-hari ini kau hadapi? Berat. Tidak ada yang mau. Tapi sikap yang benar. Ya. Bolak-balik seperti firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itu termasuk ketika engkau menghadapi persoalan itu. Tidak hanya tanggung jawab. Ya. Yang kedua, apa sih dampaknya? Ketika kita punya respon yang benar dalam menghadapi ujian itu, orang lain dikuatkan. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau punya respon yang benar, artinya kan saudara sakit, saudara tetap bersyukur, saudara ngalami sesuatu yang tidak enak, saudara tetap berpaut kepada Tuhan, saudara ngalami situasi ekonomi yang berat, tapi integritasmu tetap dijaga, kredibilitasmu tetap dijaga, reputasimu tetap baik. Kesaksian itu Bapak Ibu, ya itu jadi kesaksian. Jauh dari orang tua tapi aku tetap belajar, kesaksian itu Dek. Ya. Jangan cinta ditolak, dukun bertindak, saudara. Itu tidak jadi kesaksian. Tapi justru ketika engkau muncul sebagai pribadi yang ini loh, aku kuat. Wah, engkau akan jadi contoh. Makanya Paulus bilang begini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghibur. Diawali dengan kata-kata kalimat yang begitu luar biasa. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur respon yang benar, menikmati penghiburan Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita sudah menikmati penghiburan Tuhan, karena respon yang benar, karena tahu bersyukur kan. Loh, kalau saudara tiap hari ngeluh, gimana saudara tahu saudara dihibur Tuhan? Tidak bisa. Orang tidak tahu bersyukur itu tidak tahu. Ibaratnya kalau kita bilang orang kalau tidak tahu berterima kasih itu
Enggak tahu. Tapi ketika seseorang tahu bersyukur, dia betul-betul menikmati Tuhan yang menguatkan saya. Nah, kondisi itu kemudian apa? Membuat kita sanggup untuk menghibur orang lain yang berada dalam berbagai macam penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Allah. Ya. Luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini kok diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang berat, bukan semata-mata, tidak selalu saudara salah. Kalau tadi makanya ada pertobatan yang harus. Tapi kalau misalnya ternyata Tuhan izinkan kau mengalami ujian, kenapa? Karena engkau mau dipakai oleh Tuhan sebagai role model. Kamu mau dipakai Tuhan jadi contoh. Kamu mau dipakai Tuhan untuk jadi kesaksian. Kamu mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Lah kalau saudara dan saya mengalami sesuatu baru kecil aja udah keok. Apa yang mau dilihat? Ya kan? Betul gak saudara? Kalau saudara dikit-dikit ngeluh, lah kira-kira orang dikuatkan enggak dengan hidup saudara? Oh enggak. Malah yang terjadi, wah aku ini punya masalah, tapi ini aku cerita sama kamu, tambah berat masalahku. Ya. Kenapa? Belum saya ngeluh, kamu udah ngeluh duluan. Ada orang tuh gitu, kita baru ngeluh cerita satu, dia udah ngeluh duluan, saudara. Betul gak? Kan jadinya, wah rasanya tuh, saya itu berharap dapat penghiburan, malah aku pulang dengan letih lesu berbeban berat. Wah, ada kondisi begitu, betul gak Ci Sinta? Ya kan, tak ceritani, tak luapkan, tak buang sampahku loh, malah aku dapat sampah lebih banyak lagi. Nah, menguatkan orang lain, ya. Jadi penderitaan jika dihadapi dengan respon yang benar akan menguatkan kita yang pertama dan memungkinkan kita untuk menghibur dan menguatkan orang lain dan menjadi kesaksian yang hidup. 2 bulan yang lalu saya sudah bilang, saya sampaikan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Artinya apa? Orang lain juga ngalami. Jadi jangan pernah merasa jadi orang yang paling tersolimi. Jangan pernah menjadi orang yang merasa paling teraniaya, paling dianaktirikan Tuhan. Apa toh yang saudara alami orang lain tidak alami? Saya sering kali bilang begitu sama saudara. Masalah apa yang saudara alami yang tidak ada contoh di dunia ini? Saya bilang, Ci, aku jomblo sudah usia 30. Lah apa meneh aku? Lah iya, tak kasih contohnya tadi. Apa meneh aku? Lah kan kalau disuruh mengeluh, saya yang paling banyak keluhan. Terus saudara berkata, aku sendirian, apa meneh aku? Loh gitu. Ya kan? Pencobaan yang kamu alami itu biasa. Makanya jujur ya saudara ya, jujur ya. Saya tuh paling sebel kalau ada orang tanya sama saya, Ci, Bu, gimana ya? Terus ketika saya nguatkan, terus kamu gini, ya kira ngalami kayak apa yang ngalami. Nah ini, rasanya pengen tak gelang sandal. Saudara. Ya, terus misalnya dia cerita hampir satu kasus yang sama dengan saya, dia selalu bilang, beda masalah kita. Ya, kamu beda dengan saya, kamu sudah biasa. Lah kira-kira orang ini kayaknya kudu dipikir saudara. Ya, dia tahu kita ngalami hal yang sama, dia bilang, yuk kamu kan hamba Tuhan, kamu udah biasa. Wah, pengen tak cekik saudara. Ya saudara ya, ini ya. Rasanya begitu loh, tapi ya tidak akan terjadi lah Bapak Ibu, itu hanya di dalam hati saya. Itu pun hanya guyon ya saudara. Enggak, tapi semua ngalami. Ya, justru ketika engkau kuat, ya, orang lain itu menjadi
sebagai panutan. Orang lain tuh jadikan engkau jadi contoh. Orang lain tuh justru dikuatkan. Saya ngomong sama seseorang, ojo wedi, kamu punya masalah. Hari ini kamu nangis. Hari ini kamu meratap. Hari ini kamu merasa tidak kuat. Tapi lihat 2 tahun lagi ketika orang datang sama kamu akan berkata, aku sudah ngalami semua itu. Dan giliranmu untuk menguatkan orang itu. Ya, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi, aduh, anak-anak Gen-Z ya. Jangan mau dibilang strawberry. You are not strawberry. You are strong generation. Kopi generasi kopi. Kopi itu semakin digiling, bukan karena saya kopi milih ya. Semakin digiling, semakin dipanasi, semakin harum semerbak. Ya. Jadilah generasi yang kuat. Ya. Lah kalau tidak kuat gimana, saudara? Gimana dengan generasi alfa, generasi beta yang berikutnya kalau mereka tidak punya role model dari Gen Z? Nanti ada masanya loh. Kita ini sebelum generasi baby boomers itu ada yang namanya generasi silent, dan itu udah habis semua. Ya. Generasi baby boomers mungkin hanya berapa persen. Nanti juga akan habis. Ya, Gen X itu sekarang menjadi role model, tapi Gen X juga akan berakhir. Generasi milenial juga akan berakhir. Masanya Gen Z untuk muncul sebagai strong generation. Nah kalau saudara aja maaf letoy, sitik-sitik ngambek, sitik-sitik ndak mau, dikit-dikit kecewa, tidak akan menguatkan orang lain. Kamu tidak akan jadi kesaksian. Ya. Yang terakhir apa? Apa dampak dari respon yang benar? Menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, perhatikan ini frase yang menarik. Dia yang engkau kasihi. Saudara mengerti tidak mas ini? Dia yang engkau kasihi sakit. Saudara dengar kata-kata begini, Pak Galuh, ini loh anak terkasihmu. Wah, kalau sudah pakai kata terkasih itu, ya rasanya pasti hatinya lebih tersentuh. Sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mati kan Lazarus? Tapi yang terjadi, anak Allah dimuliakan. Karena kenapa? Mereka melihat Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Ya, saya pernah mengajak saudara melihat di dalam Yohanes pasal 5 tentang Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dan sisa 12 bakul. Ketika ada masalah itu,
Lalu ada seorang anak membawa 2 ikan 5 roti. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lain yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 14, ketika orang-orang itu berarti di luar murid-murid dong, betul kan? Orang banyak kan? Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Pak, Bu, penderitaanmu, kesulitanmu, masalahmu adalah saat di mana Tuhan izinkan engkau melihat dia mendemonstrasikan kuasanya. Penderitaanmu, ujianmu, sakit penyakitmu, kesulitan adalah masa di mana engkau berkesempatan untuk melihat cara Tuhan bekerja secara ajaib. Tapi kalau kamu tidak mau, responmu tidak benar, ya jangan pernah. Itu sama saja engkau tidak percaya dengan kuasanya dia. Wait and see. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang sedang kau gumuli. Apa yang sedang kau doakan. Apa yang sedang kau tangisi. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa izinkan Tuhan untuk bekerja secara luar biasa. Jangan pernah ambil alih peranan Tuhan dalam hidupmu ataupun hidup seseorang. Kadang-kadang pembelajaran itu kan perlu loh saudara. Pembelajaran itu penting loh. Ya. Bukan hanya untuk pertobatan terjadi, bukan hanya supaya kita dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain, tapi supaya mata kita sendiri melihat bahwa Tuhan itu dahsyat ya. Nah, kalau saudara tidak pernah punya masalah, makanya banyak orang tidak sadar pertolongan Tuhan itu kenapa? Karena dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, dari mana bukti saya katakan saudara tidak melihat kebaikan Tuhan? Orang iso bersyukur, itu orang yang tidak bisa. Tidak ada respon yang benar. Izinkan Pak, Bu, Tuhan bekerja dalam rumah tanggamu. Jangan buru-buru bertindak sesuatu yang lebih mengacaukan. Kasih Tuhan kesempatan. Ya. Jangan putuskan sesuatu yang bukan bagianmu. Biarkan Tuhan bekerja. Kalau belum waktunya, kamu mau paksa pun. Kalaupun itu terjadi, saya bilang, itu memperparah keadaanmu. Tapi izinkan, wait and see, tunggu dan lihat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Jangan pernah lari atau menghindari masalah. Sekali lagi, ini yang respon salah itu begini, buru-buru. Saudara pakai hikmat sendiri. Padahal kalau nyanyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Ya. Kasih waktu. Karena ketika engkau kuat, orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan akan mereka lihat Tuhan itu dahsyat. Ya.
kesimpulannya kok dia mati. Kejam. Ya, jadi intinya ujian itu untuk mengangkat, jangan buru-buru, tinggal 1 slide lagi. Ya. Ya, ujian itu sekali lagi bertujuan. Yang fokus saudara harus perhatikan adalah dia bertujuan mengangkat dan memuliakan orang-orang percaya yang memberikan, garis bawahi, respon yang benar. Chris, berarti aku kudu bersyukur. That's it. Bersyukur, belajar bersyukur, itu yang paling kunci. Karena ketika engkau belajar bersyukur, engkau belajar untuk puas dengan kondisi yang Tuhan izinkan. Puas dalam konteks masalah lo ya. Jangan terus lu katanya Cik Krisna bilang suruh puas, berarti aku ngini-ngini wae yo. Ora, itu konteksnya beda lagi ya. Itu konteksnya beda lagi. Tapi maksud adalah ketika engkau dalam kondisi yang seperti ini belajar bersyukur, engkau akan belajar untuk bisa menerima keadaanmu hari-hari ini. Dan engkau akan kuat. Amin. Yang pertama apa tujuannya? Dampaknya apa? Pertobatan. Tunggu, pemulihan akan terjadi. Kedua apa? Menguatkan orang lain. Ketiga apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Pemain musik saya minta tolong untuk maju ke depan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Dia mau mengangkat engkau jauh lebih tinggi dari yang engkau bayangkan. Sampai ketika waktu itu tiba, speechless. Karena engkau tidak pernah membayangkan bahwa engkau akan berada di tempat yang begitu luar biasa. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata. jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya, silakan bangkit berdiri. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Saya mohon Bapak Gembala berdoa buat hari ini. Mujizat Tuhan ada
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali Engkau mengingatkan setiap kami bahwa kami punya Tuhan yang besar. Engkau mengajari setiap kami untuk memiliki respon yang benar. Karena di balik setiap respon yang benar, kemuliaan-Mu itu dinyatakan. Kami menyadari bahwa ada banyak hal yang kami tidak mampu, yang kami tidak mengerti. Bahkan seringkali ada perasaan yang mendorong kami untuk menyerah. Tetapi pagi hari ini kami diingatkan, kami ditegur, bahkan kami diteguhkan untuk benar-benar mengandalkan Engkau, menyertakan Engkau di dalam segala aspek hidup kami. Karena pencobaan, masalah, apapun itu yang membuat kami tertekan, semua ada waktunya. Ketika kami mengandalkan Engkau, percaya bahwa Tuhan yang kami sembah jauh lebih besar dari segala apapun. Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya. Itu membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Kami siap melangkah menghadapi setiap tantangan yang ada dengan berkata bahwa kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib. Dan hari ini menjadi momentum buat setiap kami untuk kami akan terus berdiri tegak, berdiri kokoh bersama dengan Tuhan yang senantiasa akan Makasih Bapa, makasih Tuhan. Menyerahkan untuk Ibu Krisna yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai hidupnya untuk menjadi teladan dalam hidup setiap orang-orang yang ditemui. Berkati dengan kesehatan yang prima, bahkan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya, hari-hari ini Tuhan akan nyatakan dengan cara-cara yang ajaib. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur untuk semua apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami akan berkata bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang setia mengikuti secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung, we are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Warga kerajaan, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung dengan komunitas-komunitas di gereja ini. Bersama-sama kita saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk setiap Rabu di minggu ketiga setiap bulannya. Dan sekarang saatnya WIB, Waktu Indonesia Berdoa. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan pokok-pokok doa yang ada setiap hari Kamis pukul 6.30 malam di gereja. Dan sekarang kita beralih ke WIP, Waktu Indonesia Pelayanan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk melayani di gereja ini, bisa menghubungi kontak person berikut ini.
Demikian berita minggu ini, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Rock News Semarang mengabarkan. Oke, udah selesai ya Rock News-nya. Penasaran kan kelanjutan mini series yang kemarin? Mari kita lanjut menonton. Aku Kelvin. Gereja yuk. Ini Natal. Lah, kok Natal? Paskah berarti. Hah? Shalom, selamat beribadah. Wah, cantik banget. Maaf Kak, maaf Pak Bu, ini teman saya baru pertama kali di sini. Pasarnya itu namanya Ana. Dia orangnya baik sih. Wah, lah itu tipeku banget. Konselnya hari apa sih? Aku mau ikut dong. Hey, aku sekarang sudah rajin ikut komsel loh. Walaupun ya fokusnya lebih ke Ana sih. Ya, jadi teman-teman, kita ini sangat membutuhkan komunitas yang sehat. Jadi teman-teman bersyukur kalau memiliki komunitas yang bisa saling mendukung, bisa saling melengkapi, saling menguatkan, dan tentu saling mengasihi satu dengan yang lain, gitu ya. Tujuh banget Kak, mengasihi teman komsel, tujuh banget. Tuh. Aku bantuin sini Ana. Boleh? Apa aku ngajak pergi sekalian ya di sini ya? Nah, Makan dulu, tadi belum makan kan? Boleh. Tapi aku makannya nanti ya, habis aku benerin. Tapi nanti ambil lo ya. Oh, ambil enggak? nah, habis ini kamu ada jalan nggak? Habis ini mau pergi sama. Nah, habis ini kamu mau pergi sama. Bentar ya Kak, aku ada yang nonton sebentar. Susah banget mau dijak pergi, ampun mas. By the way, kamu sekarang rajin komsel ya, Vian? Keren banget. Iya sih, kan aku mau bertumbuh di sini. Vin, aku duluan ya, soalnya grabku udah sampai di bawah. Oh iya, Bye-bye. hati-hati God bless ya. Ana. Iya. Jadi semangat aku ngajak pergi lagi. Saya ini jadi keinget sama Kevin yang di rumah saya. Apakah Kevin saya ini bisa tertarik sama magnet saya ya? Sehingga bisa hadir di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Doakan ya Pak supaya Kevin saya yang di rumah, Pak Bu supaya seperti Kevin yang ada di sini. Bisa tertarik ya? Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Adakah? Terima kasih, puji Tuhan. Berarti kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa minggu lalu untuk putra-putri kecil kita yang tergabung di Rocky sudah mengadakan kunjungan ke salah satu panti asuhan yang ada di Ngalian ya. Kita bersyukur bahwa sedari kecil anak-anak sudah bisa dimampukan oleh Tuhan berbagi berkat kepada sesama. Kemudian untuk minggu depan seperti biasa ibadah kita akan berlangsung dilayani oleh Bapak Galuh Herwin, dan kemudian ada juga ibadah remaja yaitu ibadah roket pada pukul 9 di ruang Kris, serta Rocky sekolah minggu ada di lantai 1 sama pukul 9. Pengumuman tidak banyak Bapak Ibu,
Sekarang kita akan memberikan persembahan, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita masing-masing. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagian kecil dari yang sudah Engkau curahkan buat kehidupan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami memberkati untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan setiap kami, Tuhan tidak pernah luputkan. Karena Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang senantiasa memberikan segala sesuatunya yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam Engkau. Haleluya. Lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Mari sama-sama kita berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kembali hamba berdoa mengucap syukur buat berkat kasih karunia dan anugerah-Mu. Kau memberkati setiap kami, bahkan sebentar kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah mengirimkan malaikat untuk menjaga setiap kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kau juga memberkati akan bangsa kami Indonesia, memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan juga memberkati para pemimpin yang sudah Engkau percaya untuk mengelola akan bangsa kami Indonesia ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf jajaran menteri yang ada, bahkan TNI, Polri, semua juga dalam penyertaan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, dan takut akan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semua apapun yang Tuhan sudah adakan. Terima kasih. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.